Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2, maaf dari kemarin banyak materi yang masih terbengkalai belum disampaikan karena sebentar lagi UAS, mungkin materinya mau dipadatkan ya sekarang. Sebenarnya sedikit lagi ya materinya. Materi yang belum kita bahas itu tentang alat bantu, tata cahaya, sama komposisi fotografi ya. Itu materi yang belum disampaikan gitu. Tapi kalian tenang aja untuk DGP, setiap materi nggak akan ada tugas dulu ya. Untuk sekarang kita fokus untuk materi aja, tapi diharapkan kalian bisa nonton video ini, nonton sampai habis ya, supaya kalian paham materinya. Itu untuk persiapan UAS. UAS itu kan tanggal 11 kalau nggak salah. Nah, materi sekarang itu tentang alat bantu fotografi. Mungkin ya buat kalian juga yang udah 2 tahun di multimedia udah tahu ya alat-alat bantu fotografi itu apa aja. Yang jelas alat bantu fotografi itu alat-alat yang bisa membantu kita seorang fotografer dalam melakukan syuting gambar atau mengambil objek model gitu ya. Misalkan kalau kita mau membuat filter, alat bantunya itu ada khusus gitu ya. Untuk lensa juga kalau kita mau memotret jauh atau kita mau memotret dekat, memotret objek yang sangat kecil, itu ada alat bantunya juga. Terus untuk biasanya kalau fotografer yang nggak bisa megang kamera secara utuh atau freeze ya, diam diam sempurna, ada alat bantunya berupa tripod atau sejenisnya gitu. Nah, itu semuanya disebutnya alat bantu fotografi. Nah, cuman di sini supaya kalian bisa lebih mengenal alat bantu fotografi yang lebih komplit, mau dijelasin di materi sekarang ini. Nah, ini nggak usah, nah ini nggak usah. Nah, alat bantu fotografi itu dibagi dua ya, ada alat bantu pemotretan sama alat bantu pencahayaan. Nah, kalau di fotografi itu kan nggak jauh dari pencahayaan. Jadi kalau kita mau mengambil gambar, alat bantunya itu antara dua. Kita pakai alat bantu pemotretan, atau kalau kita butuh cahaya, kita butuh alat bantu khusus untuk pencahayaan gitu ya. Yang pertama itu ada yang namanya filter. Nah, filter itu pasti kalian juga udah tahu ya. Filter itu biasanya berwarna-warni kayak gini. Atau ada juga filter yang bening. Ini fungsinya untuk menghalang sinar UV ya. Nah, kayak gini. Ini contoh-contohnya filter yang berwarna. Fungsi dari filter itu berfungsi untuk menyaring cahaya yang masuk sehingga menimbulkan efek-efek yang kita inginkan. Biasanya kalau kita mau memotret dengan efek sepia, kalau di HP ya gampang ya, ada aplikasinya gitu ya. Tapi kalau kita mau jadi fotografer yang murni gitu ya, atau anti aplikasi, ada filternya untuk bikin efek sepia. Kita beli filter yang warnanya merah, atau efek vintage itu warnanya kebiru-biruan ya gitu. Nah, penggunaannya dengan cara dipasang di ujung lens. Nah, si filter ini biasanya dipasang ya di ujung lensa. Mau itu lensa fix, mau itu lensa wide, atau mau lensa kit ya, dipasang di depannya gitu, di depan lensanya. Dan ukurannya beragam. Dimulai dari ukuran 43 mm sampai ke 95 mm gitu, beragam. Untuk harga, mungkin harga cukup lumayan. Paling bagus itu ada yang sampai sejutaan, tapi yang paling murah juga ada yang sekitar 150-an. Tapi harga itu menentukan kualitas juga ya gitu. Nah, ini filter. Kalau kita nggak punya gimana? Kita bisa menggunakan kertas mika. Kemarin tuh yang dapat tugas untuk bikin temperatur, color temperatur ya, color temperatur. Itu seharusnya pakai filter kameranya. Mau itu di flashnya atau itu di lensa kameranya. Kalau nggak punya, kita bisa mengandalkan eh, kertas mika gitu, atau sampul yang bisa dipakai untuk laporan gitu kan, berwarna-warni ya, tembus pandang juga. Kita bisa manfaatin itu. Alat bantu yang kedua, oh ini masih tentang filter. Macam-macam filter itu ada berapa ya? Ada 6, ada 6 ya, ada 6. Di sini ada polarizing filter, ada filter UV. Kalau UV itu untuk menahan sinar UV. Kalau polarizing filter itu untuk memperjelas intensitas warna.
kalau ada warna yang pudar gitu ya, kita bisa pakai filter, ini filter apa, filter polarizing supaya warnanya, eee, solid gitu ya, bagus. Terus ada filter ND, natural density, filter yang mengurangi cahaya yang masuk ke kamera tuh, ini contohnya yang sebelah kanannya kalau kita lihat sekitarannya cahayanya terang banget ya, tapi pas kita masukin ke filternya, tuh cahayanya semakin redup tapi semakin bagus juga hasilnya. Terus ada filter warna, memberikan efek warna, ada warna kuning, hijau, biru ya, dan lain sebagainya. Terus ada juga filter soft untuk ngebuat objeknya jadi lebih soft gitu ya. Tuh itu terlihat ada without filter atau tanpa filter, terus ada with filter itu dengan filter. Terus ada filter cross, menciptakan efek cross, di mana garisnya itu saling memancar tuh kayak efek yang di bawah ini ya. Jadi sinar itu jadi menyilang kayak gitu ya. Itu pakai filter. Nah, alat bantu yang kedua itu ada tudung lensa. Nah, ini kalian juga mungkin suka lihat ya. Alat yang dipasang pada lensa ini yang di ujungnya ini berfungsi untuk menghilangkan cahaya sinar yang tidak diinginkan. Biasanya ada sinar flare namanya. Itu sinar yang mengganggu sebenarnya. Nah, itu bisa dihalangi dengan yang namanya tudung lensa itu atau kerudung lensa lah ya kalau bahasa kitanya. Karena flare itu dapat merusak hasil foto ya, menurunkan kontras dan mengurangi saturasi warna. Nanti ya hasilnya bakal jelek. Nah, menguranginya kita bisa pakai tudung lensa. Tudung lensa ini terbilang murah, sekitar 75 sampai 150-an ya. Nah, yang ketiga itu ini juga kalian pasti udah tahu ada yang namanya tripod. Nah, yang namanya pod itu ada dua jenis, ada yang namanya monopod atau satu kaki gitu ya. Kalau ini ada tripod. Tripod itu artinya ada tiga kaki. Kenapa ada tiga kaki? Karena dengan adanya tiga kaki, kamera bisa diam seutuhnya ya. Kalau monopod itu fungsinya untuk sama untuk penyangga penyangga apa ya penyangga kamera tapi masih bisa digerakkan gitu ya. Nah, kalau tripod itu suatu alat penyangga kamera yang dapat membantu pada saat pengambilan gambar dalam jangka waktu yang lama. Jadi kameranya bisa kita diamkan. Misalkan kita mau memotret objek yang cepat gitu ya, kayak motret balapan gitu. Terus kitanya mau nyantai bisa aja pakai tripod. Nah, kalau ini monopod, pada prinsipnya kalau monopod itu sama seperti tripod hanya saja terdiri dari sebuah kaki saja atau satu kaki gitu. Ini fungsinya supaya untuk kameranya tetap stabil, tapi kameranya masih tetap bisa kita gerakan posisinya mau low angle atau high angle gitu ya. Itu monopod sama tripod fungsinya sama. Kalau bedanya, kalau tripod itu untuk diam, kalau monopod itu masih bisa digerakkan, itu aja sih bedanya. Nah, yang berikutnya ini ada yang namanya kabel release. Kabel release ini fungsinya kayak tombol shutter. Tombol shutter itu tombol yang dipakai untuk pas kita mau ambil gambarnya langsung kita putar klik. Nah, itu namanya tombol release atau tombol shutter. Kalau kita nggak mau memegang kameranya, terus kita mau memotret dari jarak jauh, kita bisa menggunakan kabel release ini, gitu ya. Ini ada yang kabelnya panjang, jadi kita bisa memotretnya dari kejauhan. Atau ada juga yang pendek ya, jadi kita nggak perlu capek-capek megang tombol shutter yang ada di kameranya. Kita cukup menekan tombol shutter yang atau tombol release yang ada di kabel release ini gitu. Ini sedikit praktis, biasanya fotografer juga banyak yang ngegunain ya. Nah, alat bantu pencahayaan yang kalau yang tadi itu alat bantu fotografi. Mungkin selain ini juga ada alat bantu fotografi yang lainnya. Contohnya mungkin eh, kayak apa ya? Kayak grip, baterai grip ya, tahu ya? Kalian pernah lihat kan ya? Ada satu kamera, tapi bagian bawahnya itu besar banget bentuknya. Nah, kalau kalian pengen tahu bagian yang paling bawah yang besar itu, nah kayak ini nih, kayak di kamera yang ada di gambar, di bagian bawahnya itu ada yang ada sesuatu yang besar atau menonjol ya di bawah kameranya. Itu bukan aksesoris, bukan pajangan juga, bukan penambah daya bukan bukan penambah daya cantiknya si fotografi, tapi itu tuh isinya baterai. Jadi grip ini penampung yang isinya baterai-baterai untuk menambah daya si kamera gitu.
Nah, kamera itu kan defaultnya standarnya cuma satu baterai ya dipasang di bagian bawah atau samping. Tapi kalau kita pakai baterai grid, eh, nanti kamera bisa dipakai lebih lama lagi gitu. Mungkin contoh lain ada ya, nanti kalian bisa cari sendiri gitu. Cuman yang di sini ada 5 alat bantu fotografi. Nah, berikutnya ada alat bantu pencahayaan, itu berhubungan dengan cahaya. Ini juga kalian pasti udah sangat kenal, ada yang namanya flash. Nah, yang kayak gini, ini yang kayak di gambar ini namanya lampu flash eksternal. Artinya eksternal itu bisa dipasang dari luar gitu ya. Kita beli ini perangkat yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau beli kamera, kita nggak akan dikasih flash yang kayak gini. Kita harus beli lagi. Ini harganya nggak sampai jutaan, ya sekitar 700.000 juga ada dari merek Yuno, atau ya yang paling mahal Canon ada ya yang 30-an gitu ya. Tuh. Nah, ini tuh dipasangnya di bagian hot shoe-nya kamera, di atas kamera itu kan ada dudukan tuh. Nah, dipasangnya di sana. Atau kita bisa menggunakan yang namanya trigger. Nah, trigger itu fungsinya sebagai modem ya, atau wireless-nya gitu. Jadi si flash-nya bisa kita pasang di mana aja gitu ya. Di belakang model atau di samping model, tapi kameranya di depan. Pas kita klik dengan trigger itu bisa mengirimkan sinyal ke si flash untuk nyala gitu. Nah, flash eksternal ini punya kekuatan jauh lebih besar karena intensitas cahayanya bisa kita edit ya, sesuai keinginan kita. Terus flash eksternal juga punya baterai yang terpisah. Jadi kalau misalkan baterainya habis, bisa kita ganti dengan cepat gitu ya. Terus arah keluaran cahayanya bisa kita belokkan. Soalnya kepala kepala si flash itu bisa kita bengkok-bengkokin ya sesuai keinginan juga gitu. Nah, mungkin nanti kita praktek kalau udah masuk ya. Doakan saja supaya coronanya beres. Dan yang pertama flash, alat bantu cahaya berikutnya ada yang namanya slave unit. Slave unit ini dapat disebut sebagai alat sensor. Cara kerja slave unit adalah menangkap cahaya dari main light. Gitu. Untuk kemudian menyalakan sumber cahaya lainnya yang terhubung dengan slave unit tersebut. Ini sama fungsinya kayak dudukan yang ada di atas kamera. Itu cuman dibuat terpisah juga. Gitu. Ya, sama aja kayak trigger ya. Tuh, nomor 3 juga ada kabel yang digunakan untuk membantu menyalakan flash. Kalau ini flashnya dipasang terpisah tapi masih tersambung dalam kabel. Kalau untuk zaman sekarang flash itu udah ada yang pakai WiFi ya, wireless gitu. Jadi tanpa kabel kita bisa pakai flash terpisah, benar-benar terpisah gitu. Bahkan flashnya ada WiFi, kameranya juga ada WiFi, wirelessnya gitu dua-duanya. Jadi bisa langsung disinkronkan, nggak perlu trigger gitu. Kalau trigger mungkin trigger juga membantu, tapi trigger itu butuh baterai juga. Jadi kita butuh banyak baterai lah di sini ya. Gitu. Yang keempat, tadi yang kedua sama ketiga slave unit sama kabel sinkro. Nah, yang keempat itu ada holder atau bracket ya. Holder itu alat yang digunakan jika kita merasa perlu menggunakan flash tambahan gitu ya. Misalkan holder itu dipasang di bawah kamera ya, kayak gambar yang di bawah itu tuh kameranya, di bawahnya dipasang suatu alat holder, terus memanjang ke atas dan flashnya disimpan di samping gitu. Jadi si flashnya nggak disimpan di bawah tapi di samping ya kayak gitu. Terus ada yang namanya snot. Nah, mungkin ini juga udah tahu. Kalau kita nggak punya snot pakai apa? Kita bisa pakai menggunakan yang namanya karton warnanya hitam, tinggal dibuat kerucut aja. Cuman atas bawahnya dibolongkan. Nah, si snot ini nanti dipasang di depan flash. Jadi nanti hasilnya cahayanya itu bakal tersudut ke objeknya langsung gitu kan ya. Itu fungsi dari snot. Tuh, mungkin nanti kita praktek aja ya pas udah masuk ya. Terus ada yang namanya strobo. Nah, strobo ini kalau kita juga punya ya di jurusan. Strobo itu kayak eh, lampu yang kita punya, lampu studio, terus ada boxnya ya. Nah, boxnya itu disebutnya strobo. Strobo ini mirip dengan flash, tapi bentuknya lebih besar dan cahaya yang dihasilkan juga lebih besar. Biasanya strobo ini untuk menghasilkan cahaya yang lembut banget lah ya intinya kayak gitu.
Nah, terus ini alat bantu lainnya di pencahayaan ada yang namanya payung reflektor. Ini bakal kalian temuin di studio-studio foto ya, payung reflektor. Ini fungsinya untuk membiaskan atau memantulkan cahaya gitu ya. Terus ada light stand itu untuk nempelin payungnya. Ada juga flash meter ya. Flash meter ini untuk mengukur tingkatan cahayanya. Apakah cahayanya kebesaran atau kekecilan, kita bisa atur di flash meter juga. Tuh, jadi banyak banget nih alat bantu pencahayaan untuk fotografi gitu. Nah, kayaknya habis ya. Nah, itu beberapa alat bantu pencahayaan ya, alat bantu fotografi yang terdiri dari alat bantu pemotretan, ada beberapa dan mungkin ada beberapa yang nggak disebutkan. Mungkin nanti kalian boleh boleh inisiatif untuk mencari sendiri apa aja sih alat bantu pemotretan. Terus alat bantu pencahayaan tadi juga sangat lumayan komplit, tapi ada beberapa kayak misalkan nih di alat bantu pencahayaan selain snot ya, tadi selain snot kayak gini nih, selain snot ini ada juga yang namanya gobo. Gobo itu biasanya dibuat pakai styrofoam, langsung dibuat dibuat kayak tekstur gitulah di apa tadi tuh, lupa. Di styrofoamnya dibuat kayak ukiran-ukiran ke bentuk suatu objek gitu ya, mau kotak atau apa gitu ya. Nanti cahayanya masuk ke sana, jadi ke si modelnya ada teksturnya gitu. Atau ada juga yang namanya honeycomb ya, honeycomb. Honeycomb itu kayak lampu tapi ada teksturnya, tekstur 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 madu gitu ya, sarang lebah gitu. Atau kalau zaman sekarang mah kalian pernah lihat ya, fotografer motret modelnya tuh si modelnya lagi megang wadah rantang atau panci gitu. Kalau peralatan rumah tangga, peralatan dapur itu kan ada yang kayak penanak nasi itu yang bolong-bolong-bolong gitu tuh ya. Nah, itu bisa dijadiin sebagai filter tuh. Jadi di mukanya itu ada kayak cahaya bintik-bintik. Nah, itu disebutnya filter juga atau cahaya filter, disebutnya honeycomb juga gitu. Nah, kalian bisa lebih eksplorasi lagi nanti di sana ya. Tuh. Nah, selain ini juga mungkin ada masalah lensa, ini juga penting. Ada berapa banyak sih lensa yang sering dipakai gitu ya. Ini sedikit aja materinya untuk nambah-nambah. Lensa itu ada beberapa jenis. Nah, di sini ada lensa standar ya atau lensa kit namanya. Disebutnya lensa kit. Lensa kit itu biasanya lensa yang kalau kalian beli kamera langsung dikasih lensa, itu namanya lensa kit atau lensa standar gitu ya. Nah, ini mungkin hasil fotonya. Nah, terus ada yang namanya lensa sudut lebar atau wide lens. Jadi kalau misalkan kita motret di ruangan sempit, tapi kita pengen keambil semuanya gitu ya, keambil semua dari kanan sampai kiri. Kalau pakai pakai lensa biasa mungkin nggak akan keambil. Nah, itu harus menggunakan lensa lebar atau lensa wide itu. Ini kalau ngomongin harga ya murah lah ya, di bawah 10 jutaan juga ada. Atau di atas ratusan juta juga ada ya banyak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya uang buat belinya, jangan terpaku kayak gitu kita nggak punya alatnya nih, ya udah menyerah gitu ya. Menjadi seorang fotografer itu nggak perlu punya alat yang wah, tapi kita harus punya otak yang wah untuk menggantikan barang yang wah itu gitu. Kayak tadi eh, untuk filter warna, kalau kita nggak mampu beli filternya, kita bisa pakai Mika. Nah, kalau kita nggak mampu untuk beli lensanya, ada cara lain. Gitu. Nanti kalian boleh berkreasi sendiri. Tuh. Ini lensa sudut lebar, ketiga itu sebenarnya lebar itu jadi mau memotret pemandangan ya, yang lebar gitu. Nah, ini contoh lainnya. Terus ada lensa tele. Nah, kalau lensa tele ini digunakan untuk memotret objek yang jauh. Misalkan nih, kalian mau memotret singa, tapi kalian kan mungkin nggak akan berani ya motret langsung di depannya banget gitu. Ya mungkin kalian udah dicakar mungkin ya. Nah, untuk mengantisipasi hal yang buruk seperti itu, kalian bisa menggunakan lensa tele. Karena lensa tele ini fungsinya untuk memotret objek dari jarak yang sangat jauh. Kalian bisa memotret singa dari jarak 1 kilometer mungkin ya.
Atau kalian bisa memotret burung yang sedang terbang. Kalau pakai lensa kit nggak akan sanggup tuh, bahkan mungkin kualitasnya bakal buram. Nah, solusinya itu bisa pakai lensa tele, gitu. Kayak teleskop lah ya, kita bisa ngelihat bintang gitu atau objek langit gitu. Makanya disebutnya lensa tele. Nah, ini sebenarnya dipotretnya dari jarak jauh. Kalau dari jarak dekat mungkin kita udah tabrakan sama sama pengguna motornya. Nah, ini juga, ini kita nggak mungkin, mungkin sih kalau zaman sekarang ya motret kita sambil berselancar. Tapi kalau kita nggak berani, ya motret dari kejauhan aja. Ini dipotret dari pinggir pantai gitu. Nah, ini ada lensa zoom. Lensa ini adalah gabungan dari ketiga lensa di atas. Beberapa ukuran lensa zoom adalah 35 dan lain sebagainya ya. Ini lensa zoom. Terus, nah ini contoh lensa zoom. Nah, kalau lensa zoom mah lensa yang sangat spesial banget lah gitu ya. Semua fungsi lensa itu ada di sini gitu. Nah, kalau ini ada lensa makro. Lensa makro itu untuk memotret objek-objek yang kecil, kayak memotret kepik mungkin, cacing, kupu-kupu, serangga mungkin ya yang kecil gitu ya. Pengen motret kepala lebah nih. Nah, kita bisa pakai lensa makro supaya hasilnya jelas. Kalau pakai lensa kit nggak akan mungkin. Nah, kayak gini ya. Ini editan atau enggak? Tebak ya. Nah, ini lebah ya. Mata lebah ini pakai lensa makro. Nah, ini juga pakai lensa makro. Udah ya. Nah, cuman segitu mungkin materinya. Selain beberapa lensa yang tadi udah dijelasin, sebenarnya masih ada beberapa lensa yang dikhususkan, kayak misalkan lensa tilt shift ya. Ada yang namanya lensa tilt shift, itu digunakan untuk memotret objek seolah-olah jadi kayak mainan gitu. Kayak di materi di teknik fotografi itu ada. Nah, mungkin materinya udah dicukupkan sekian. Nanti materi selanjutnya bakal dibuatkan lagi ya berupa video. Kalian nonton aja, baca-baca materinya, nanti di-share di Google Classroom. Maaf untuk materi yang belum tersampaikan. Makasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.